Halo semua, kami dari kelompok 15 TPW 44 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang pengolahan tanah untuk lahan pertanian berkelanjutan. Dengan saya, Mesil Isabella Bersembiring, dengan NIM 122330008 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Rifka Siaan dengan NIM 122330020. Saya Triwan Febriani dengan NIM 122330001. Saya Tidak Penustarian dengan NIM 1223. Saya Jonathan Sian dengan NIM 122330009. Konsep pertanian berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertanian berkelanjutan adalah keberhasilan dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan pertanian, dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi SDA. Pertanian berwawasan lingkungan selalu memperhatikan nasabah tanah, air, manusia, hewan atau ternak, makanan, pendapatan, dan kesehatan. Sedangkan tujuan pertanian yang berwawasan lingkungan adalah mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan dan mempertahankan hasil pada tingkat yang optimal, mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang lebih penting yaitu mempertahankan atau meningkatkan kualitas kesehatan penduduk dan makhluk hidup lainnya. Sistem pertanian berkelanjutan harus dievaluasi berdasarkan pertimbangan beberapa kriteria. Antara lain, 1. Aman menurut wawasan lingkungan, yang artinya kualitas sumber daya alam dan vitalitas keseluruhan agroekosistem dipertahankan yang dimulai dari kehidupan manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai apabila tanah terkelola dengan baik, kesehatan tanah dan tanaman ditingkatkan. Demikian juga kehidupan manusia maupun hewan ditingkatkan melalui proses biologi. Sumber daya lokal dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menekankan kemungkinan terjadinya kehilangan hara, biomasa, dan energi, serta menghindari terjadinya polusi. Lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya terbarukan. 2. Menguntungkan secara ekonomi, yang artinya petani dapat menghasilkan sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan cukup memperoleh pendapatan untuk membayar buruh dan biaya produksi lainnya. Menurut ukuran ekonomi, keuntungan tidak hanya diukur berdasarkan hasil usaha taninya, tetapi juga berdasarkan fungsi kelestarian sumber daya dan menekankan kemungkinan resiko yang terjadi terhadap lingkungan. Yang ketiga, menurut pertimbangan sosial, adil berarti sumber daya dan tenaga tersebar sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi. Demikian juga setiap petani mempunyai kesempatan yang sama dalam memanfaatkan lahan, memperoleh modal yang cukup, dan bantuan teknik atau memasarkan hasil. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama berpartisipasi dalam menentukan kebijakan, baik di lapangan maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Manusiawi tanggap terhadap semua bentuk kehidupan atau tanaman, hewan, dan manusia. Prinsip dasar semua bentuk kehidupan adalah saling mengenal dan hubungan kerja sama antar makhluk hidup adalah kebenaran, kejujuran, percaya diri, kerjasama, dan saling membantu. Integritas budaya dan agama dalam suatu masyarakat perlu dipertahankan dan dilestarikan. Yang kelima, dapat dengan mudah diadaptasi, berarti masyarakat pedesaan atau petani mampu dalam menyesuaikan dengan perubahan kondisi usaha tani, pertambahan penduduk, kebijakan, dan permintaan pasar. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan masalah perkembangan teknologi yang sepadan, tetapi termasuk juga inovasi sosial dan budaya. Suatu konsensus dikembangkan untuk mengantisipasi pertanian berkelanjutan. Sistem produksi yang dikembangkan berasaskan LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture yang dapat diartikan sebagai pertanian berkelanjutan atau lestari masukan dari luar usaha tani rendah. Konsep ini dapat dijabarkan menjadi beberapa rakitan operasional, antara lain meningkatkan produktivitas dan melaksanakan konservasi energi dan SDA, mencegah terjadinya erosi dan membatasi kehilangan usaha hara, meningkatkan keuntungan usaha tani, mengoptimalkan konservasi serta sistem produksi pertanian. Konservasi merupakan faktor yang penting dalam pertanian berwawasan lingkungan. Konservasi sumber daya terbarukan berarti sumber daya tersebut harus dapat difungsikan secara berkelanjutan atau kontinus. Pengelolaan tanah secara berkelanjutan atau Sustainable Soil Management atau SSM merupakan salah satu agroekosistem atau kegiatan atau intervensi komunitas pertanian alam atau ekosistem.
Pengelolaan lahan ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan interdisipliner dan tidak seharusnya terbatas pada bidang ilmu tanah pertanian saja. Ada 3 aspek dalam sistem pengelolaan lahan untuk proses berkelanjutan, yakni 1. Aspek biofisik, yaitu pengelolaan tanah berkelanjutan yang harus memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dan biologi tanah dalam produksi tanaman dan keragaman hayati atau biodiversity. Tindakan perlakuan untuk membenahi kondisi tanah agar sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan kebutuhan tanaman dapat berupa land clearing, penteresan, pengelolaan tanah, perbaikan drainase, pemupukan, dan sebagainya. 2. Aspek sosial budaya, yaitu pengelolaan tanah berkelanjutan yang harus cocok atau sesuai dengan kebutuhan manusia, baik di bidang sosial dan budaya pada tingkatan nasional dan regional. 3. Aspek ekonomi, yaitu pengelolaan tanah berkelanjutan yang harus mencakup semua biaya penggunaan lahan. Seluruh tindakan penggunaan lahan dalam pengelolaan tanah dapat berupa input biaya produksi yang harus dipertimbangkan. Pengelolaan tanah bertujuan untuk menekankan sasaran yang akan dicapai dari pengaturan pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan teknik tertentu demi tercapainya hasil produksi secara ekonomi yang menguntungkan. Untuk mencapai hasil produksi optimal berkesinambungan dalam berkelanjutan, tentu pengelolaan tanah dalam berorientasi pada prinsip konservasi dan pengawatan tanah. Kesinambungan dan kelangsungan pencapaian untuk hasil optimal dari suatu bidang tanah yang dikelola dalam suatu penggunaan tertentu dapat dicapai apabila dalam pengelolaannya selalu memperhatikan aspek konservasi dan pengawatan tanah dan air. Dengan demikian, tindakan perlakuan yang dipilih tidak hanya benar sesuai pertimbangan ekonomi yang menentukan, tetapi harus berdasarkan aspek konservasi atau pengawatan tanah yang benar, efisien dan efektif, sesuai persyaratan keperluan konservasi tanah dan air, agar keawetan, kemampuan, dan produktivitas tanah tetap terjaga atau dipertahankan, bahkan kalau dapat ditingkatkan. Manajemen pengelolaan tanah atau soil management berdampak besar terhadap air hujan dan filtrasi. 2 aspek penting dalam pengelolaan tanah adalah melindungi permukaan tanah dari dampak hujan dan memperbaiki struktur tanah dengan penambahan organik. Ada beberapa pilihan manajemen pengelolaan tanah yang dapat digunakan antara lain: 1. Memecah permukaan yang padat secara mekanis. 2. Melindungi permukaan dari degradasi struktural sebagai dampak turunnya hujan. 3. Meningkatkan struktur tanah dengan penambahan pupuk kadang yang cenderung meningkatkan stabilitas struktur tanah. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini adalah sekarang kita sudah mulai sadar tentang potensi teknologi, kerapuhan lingkungan, dan kemampuan budidaya manusia untuk merusak lingkungan tersebut. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa ketersediaan sumber daya adalah terbatas. Pada dasarnya, konservasi lahan diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hidrologis, menjaga kelestarian sumber air, dan meningkatkan sumber daya alam, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui usaha tani yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kiranya dimaafkan. Terima kasih.